Anda tahu bahwa pendidikan di Indonesia itu awalnya tidak untuk semua orang. Anda tahu bahwa dulu hanya anak orang-orang yang kaya atau bangsawan yang bisa bersekolah di Indonesia. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang politik etis dan pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Jumpa lagi dengan Hannibal Intense Story. Hari ini kita akan kembali membahas tentang sejarah di Indonesia. Tema yang akan kita ambil hari ini adalah politik etis dan pendidikan di Indonesia. Pemirsa, Van Deventer dalam tulisannya bernama NR Schuld atau artinya utang yang diterbitkan dalam majalah The Gids menjelaskan bahwa utang pemerintah Hindia Belanda terhadap warga Nusantara sekitar 2 juta florin. Karena itu, menurut dia, pemerintah Hindia Belanda harus mengembalikan semua itu dengan itikat baik. Itikat baik itu disebut sebagai politik etis. Yang terkenal dalam sistem politik etis ini ada 3 hal. Pertama, transmigrasi, irigasi, dan kemudian pendidikan. Nah, kita akan membahas terutama soal pendidikan karena ini adalah kemudian berpengaruh besar terhadap bangsa Indonesia. Walaupun awalnya tidak direncanakan untuk membuat orang Indonesia menjadi orang-orang yang cerdas. Mereka hanya butuh warga Indonesia ini menjadi orang-orang yang terlatih, cakap, dan bisa menjadi pekerja buat Hindia Belanda. Pada awalnya, pendidikan di Nusantara itu diperuntukkan kepada warga-warga kulit putih atau anak dari para pegawai Belanda di Indonesia. Misalnya, pada tahun 1819 didirikanlah sekolah militer pertama di Semarang. Kemudian dibuat juga sekolah tinggi untuk memahami budaya Nusantara di Leiden tahun 1826. Kemudian untuk anak-anak yang masih kecil, anak-anak orang-orang Belanda, dibuatlah sekolah-sekolah dasar untuk warga Eropa di Tegal, di Pekalongan, di Pasuruan, Riau, dan juga di Weltevreden atau di Betawi. Kemudian untuk memahami budaya orang Jawa, dibentuk juga Institut for the Javase Taal di Surakarta. Itu tahun 1832 juga. Bagi warga Belanda atau orang-orang Belanda yang akan bertugas di Indonesia disediakan juga sekolah bagi pegawai atau calon pegawai Hindia Belanda di Delft di Nederland. Itu tahun 1842. Baru kemudian tahun 1852 didirikan Sekolah Guru Bumi Putra atau yang disebut dengan nama Quick School di Surakarta. Sementara ada juga Sekolah Dokter Jawa yang sebenarnya belum dokter ya, itu sekolah mantri sebenarnya untuk menanggulangi penyakit-penyakit yang waktu itu muncul, misalnya penyakit pes. Kemudian ada penyakit malaria. Nah, itu dibuatlah sekolah bernama School for Opleiding van Indische Artsen atau Stovia. Nah, disinilah orang-orang Indonesia atau anak keturunan orang Indonesia yang sebenarnya tingkatnya bangsawan rendah bisa sekolah di Sekolah Dokter Jawa ini. Itu dibentuk tahun 1851. Nah, baru kemudian setelah itu pada tahun 1892 dibentuklah sekolah-sekolah untuk pribumi. Ada 2 terutama untuk yang sekolah dasar, namanya pertama Scholen de Eerste Klasse. Ini untuk anak-anak pejabat Bumi Putra, lama pendidikannya 5 tahun. Di situ dia belajar membaca, menulis, berhitung,
kemudian ilmu bumi, ilmu alam, ilmu ukur, menggambar, dan sejarah. Nah, bahasa pengantarnya bahasa Belanda. Kemudian satu lagi, sekolah untuk rakyat jelata, namanya Scholen de Tweede Klasse. Ini disebut dengan nama sekolah Onkoloro, dan masa belajarnya hanya 3 tahun. Ini khusus untuk anak-anak Bumi Putra biasa. Di sana hanya diajarkan membaca, menulis, berhitung dengan bahasa pengantar bahasa Melayu atau bahasa Jawa kalau di Jawa. Setelah lebih dari 15 tahun berjalan, akhirnya pendidikan yang untuk warga pribumi itu berkembang. Tadinya ada sekolah Onkoloro dan juga sekolah untuk warga Belanda, itu kemudian berkembang menjadi namanya Holland Inlandse School. Nah, di HIS ini terutama untuk warga pribumi, pelajarannya selama 6 tahun. Nah, untuk warga Eropa namanya ELS atau Europees Lager School. Nah, dari HIS ini biasanya anak-anak Jawa, anak-anak pribumi itu kemudian belajar melanjutkan sekolahnya, ada yang ke quick school atau sekolah guru. Untuk menambah kapasitas dari warga Bumi Putra agar bisa lebih terdidik dan kemudian bisa dimanfaatkan di pendidikan atau juga di pabrik-pabrik warga Belanda, kemudian dibentuklah MILO atau Meer Uitgebreid Onderwijslager. Nah, di sini warga Indonesia yang belajar di MILO itu mendapatkan tambahan pelajaran yang lain sesuai dengan yang dibutuhkan oleh bangsa Belanda waktu itu. MILO dibentuk tahun 1903. Nah, kemudian baru tahun 1919 dibentuklah AMS untuk pelajar sekolah menengah atas. AMS kepanjangannya adalah Algemeen Middelbaar School. Di sini warga pribumi bisa belajar bersama orang-orang Belanda. Di situ pelajarannya tentang ilmu sosial, kemudian ilmu pasti dan bahasa. Jadi masa itu orang-orang Indonesia sudah mulai banyak terdidik dengan mata pelajaran yang dipelajari juga oleh orang-orang Belanda. Tahun 1920, dampak dari politik etis dan pendidikan untuk Bumi Putra mulai berdampak nyata. Saat itu dari 48.428.000 penduduk Hindia Belanda, sudah ada 829.000 siswa dari anak Bumi Putra. Ini tentu sangat mengejutkan karena pada tahun 1910 itu anak-anak Bumi Putra yang belajar di sekolah-sekolah bikinan Belanda itu baru 519.000 orang. Nah, melihat kebutuhan itu, kemudian pemerintah Hindia Belanda mulai memberikan pendidikan tinggi bagi warga Bumi Putra. Dibentuklah pertama kali tahun 1920 adalah Technische Hogeschool di Bandung, yang kemudian sekarang bernama ITB. Kemudian tahun 1924 dibentuklah Rijkshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Kemudian Stovia yang dulu sudah dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1800-an akhir dikembangkan menjadi Geneeskundige Hogeschool yang ini sudah menjadi fakultas kedokteran. Kalau semula baru sekolah dokter Jawa, sekolah mantri. Nah, kemudian tahun 1938 dibentuk pula Bestuurs Academy atau Akademi untuk pegawai-pegawai Belanda, pegawai-pegawai Nederland-Indië. Lalu tahun 1940 dibentuk Fakulteit de Letteren Wijsbergen. Ini kemudian menjadi Universitas Indonesia, Fakultas Sastra. Kemudian tahun yang sama, tahun 1940, dibentuklah Lensbouw Hogeschool di Bogor, yang kemudian berkembang menjadi Institut Pertanian Bogor. Tujuan pendidikan dalam politik etis tidak seperti di masa sekarang, yang membentuk insan yang takwa dan sebagainya. Di masa lalu, tujuannya adalah untuk memperkuat ekonomi dalam ruang lingkup peradaban yang diilhami budaya Barat.
Karena itu, pendidikan untuk anak bumi putra disiapkan sebagai tenaga kerja yang lebih efisien di bidang pertanian, di bidang kerajinan, dan tidak dimaksudkan untuk menciptakan keterampilan atau keahlian baru. Jadi, pendidikan yang dimaksud oleh Hindia Belanda dengan politik etis hanyalah untuk kemakmuran pribumi dalam kerangka sistem ekonomi. Ketika sebagian warga bumi putra belajar dalam sistem pendidikan barat, dari sekolah-sekolah yang didirikan oleh orang-orang Belanda, banyak pula warga bumi putra yang tetap belajar dalam sistem pendidikan tradisional. Mereka belajar di pondok pesantren dengan pengantar bahasa Arab dan bahasa lokal, bahasa Jawi. Kalau di Jawa, ada dulu yang sudah sekian lama menjadi pusat pendidikan pondok pesantren adalah misalnya di Termas, di Ponorogo Lama, di Tepu Ireng. Ada seorang cendekiawan orientalis Belanda bernama Snoekhor Groene yang mengatakan bahwa pesantren tidak akan banyak berarti. Dan dia katakan bahwa santri hanya buang-buang waktu dengan menelusuri ilmu moral dan kadang mengarah ke intoleransi. Tapi 12 tahun kemudian, Snoekhor Groene mengakui bahwa pesantren tinggi mampu mendidik murid ke pengertian yang lebih jelas. Disinilah kita melihat bahwa pesantren menjadi pusat pendidikan Islam dan terus mengambil sikap anti-Belanda. Bahkan di masa lampau, untuk menunjukkan sikap anti-Belanda, orang-orang dari pesantren tidak mau memakai celana panjang, nggak mau memakai dasi. Sebenarnya itu bentuk dari perlawanan mereka terhadap pemerintah Hindia Belanda. Ternyata sistem pendidikan pesantren itu juga dicurigai oleh Belanda. Terutama ketika itu pasca pemberontakan petani Banten, petani Cilegon di tahun 1888. Ada seorang tokoh namanya Karel Frederik Hol, dia adalah advisor honorer voor Inlandse Zaken, dan dia menyarankan agar pendidikan agama Islam harus diawasi. Snoekhor Groene yang menjadi pengganti Karel Hol ini kemudian mengusulkan bahkan agar guru-guru agama itu mendapatkan izin khusus dari bupati dan bahkan harus ada daftar guru siapa saja yang mengajar kepada masyarakat. Aturan yang kemudian dibentuk namanya Guru Ordinansi 1. Itu dibuat tahun 1905. Menurut aturan Guru Ordinansi 1, tiap guru agama wajib meminta dan memperoleh izin bupati. Aturan ini berlaku di Jawa Madura kecuali Solo dan Yogyakarta. Nah, Guru Ordinansi 1 ini dianggap kurang berdampak karena ternyata masih tetap banyak guru agama yang mengajar di berbagai lapisan masyarakat. Tahun 1925 dibentuklah Guru Ordinansi 2. Ini sebenarnya sedikit melonggarkan aturan Guru Ordinansi 1 karena banyak diprotes oleh organisasi-organisasi Islam yang waktu itu mulai tumbuh, seperti Muhammadiyah, kemudian Syarikat Islam, dan sebagainya. Nah, menurut Guru Ordinansi 2, para guru hanya wajib memberitahukan kegiatan. Kalau dulu Guru Ordinansi 1 hanya diberlakukan di Jawa, Guru Ordinansi 2 kemudian diberlakukan juga di Aceh, Sumatera Timur, Riau, Palembang, Tapanuli, Manado, Lombok, dan juga Bengkulu. Nah, Guru Ordinansi ini adalah kontrol pemerintah Belanda untuk mengawasi sepak terjang pengajar-pengajar agama Islam. Karena waktu itu, organisasi-organisasi Islam mulai tumbuh. Nah, tidak hanya soal Guru Ordinansi yang semata-mata memberi batasan pada para guru agama. Waktu itu, para penganjur Persatuan Nasional mulai membentuk juga lembaga pendidikan umum seperti yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, untuk mengawasi mereka kemudian dibentuklah ordonansi pengawasan. Di situ sekolah-sekolah tidak boleh liar istilahnya. Jadi harus ada izin, harus melaporkan pelajaran apa saja yang diberikan, kemudian guru siapa saja yang ditugaskan dan sebagainya. Nah, tapi seperti juga ordonansi guru tadi, ordonansi pengawasan dan juga ditambah lagi Tozik Ordonansi Particular Onderwijs atau ordonansi sekolah swasta itu juga diawasi dengan ketat.
Nah, namun waktu itu sudah mulai terjadi reaksi keras selain dari kalangan agamawan, kalangan organisasi Islam, juga dari kalangan nasionalis, dari kelompok-kelompok penganjur kebangsaan di Indonesia. Disinilah kemudian dari yang semata-mata diharapkan para pribumi ini mendapatkan pendidikan untuk pekerjaan mereka, untuk mendukung Hindia Belanda, kini pendidikan menjadi sarana untuk perjuangan kebangsaan Indonesia. Jadi pendidikan yang semula menjadi titik utama dari politik etis mulai berubah. Jika semula pemerintah Belanda menyelenggarakan pendidikan bagi bumi putra agar mereka menjadi tukang, menjadi pegawai buat pemerintah Hindia Belanda, pada tahun-tahun 1925 ke atas, tujuan pendidikan bagi bangsa bumi putra, bagi rakyat Nusantara, mulai berubah menjadi alat untuk perjuangan kebangsaan bagi kemerdekaan Indonesia. Kawan-kawan, terima kasih telah menyimak cerita saya dalam Hannibal Intense Story. Selanjutnya, jangan lupa ikuti terus Hannibal Intense Story. Subscribe jangan lupa, like jangan lupa. Ditunggu untuk edisi berikutnya. Terima kasih.